Wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pada ibadallah usikum wa iyaya ila rahmat. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Majulidina mungkin khairan Yufaqih fiddin Waqala man Sarah tariqah yalta'i suhiyah Syahadallah Rahmihi Tariqah Hidayah Surah Bapak Ibu Muslimin, hari ini kita sudah masuk tanggal 4 Sya'ban. Baru saja kita masuk tanggal 4. Artinya kalau hitung-hitungan 27 atau 26 hari lagi Ramadan tiba. Ramadannya pasti datang, tapi kita sampai ke sana atau tidak, karena tahu waktu yang tinggal 26 hari ini apakah umur kita sampai ke sana. Karena katanya ya ada yang tinggal sehari ketemu Ramadan ternyata acara dijemput, ada yang tinggal 2 hari ketemu Ramadan acara dijemput. Dari situ sebenarnya kita berkibar nanti kita hari-hari ini Ramadan semakin dekat. Kita sangat berharap semoga kita masih diberi kesempatan berminggu-minggunya, insyaallah. Makanya mulai hari-hari ini kita betul memunculkan kegembiraan kita dalam Ramadan, memunculkan kerinduan kita akan bulan Ramadan, dan harapannya nanti saat perjumpaan kita berusaha untuk berbuat sebajik-bajiknya sehingga kemudian kita mendapatkan timpahan pahala karena kemudian tamu yang sedemikian mulia. Dan kaum muslimin, untuk itulah hari ini kita akan coba selesaikan pembahasan kita tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bersiap diri menyambut datangnya Ramadan. Ya, setidaknya dengan memodifikasi, dengan merefresh ilmu-ilmu yang terkait dengan amalan-amalan Ramadan, insyaallah. Baik, hari ini kita lanjut kaji kita tentang refresh kembali sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah kita, kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang yang sikap jalan dari Islam baik-baiknya. Kita sampai terakhir duduk di antara dua sujud. Kayaknya ya, baik. Kita sedikit ulang lagi ini kaji kita, nanti kita lanjutkan. Jadi bangkit sambil bertakbir ketika sujud mau duduk, gitu ya. Jadi takbir Allahu Akbar. Kemudian duduknya adalah duduk iftiros. Nah, ingat seperti apa duduk iftiros? Menghantarkan kaki kiri dan duduk di atasnya, sedangkan tapak kaki kanan ditegakkan seperti ini. Biasanya gambarnya. Jadi kita hamparkan kaki kiri kita, dan kemudian pantat berarti diletakkan di kaki kiri, di atas kaki kiri. Kemudian kaki tapak kaki kanan ditegakkan. Terus jari-jari itu dipanjat, ditekuk sehingga kemudian jari-jari jempol dan seterusnya itu menghadap ke arah kiblat. Inilah duduk
iftiros. Iftiros. Bukan duduk di atas dua kaki, misalnya semacam ini. Ini kurang sempurna. Kadang-kadang disilangin. Jadi kaki kiri kemudian disilangkan dengan kaki kanan, dan kemudian duduk di atas. Ini kurang sempurna. Ya, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Termasuk ini bukan deadlock. Dan seperti ini itu iftiros. Bukan pula seperti ini. Bukan. Kurang sempurna. Bukannya tidak saya kurang sempurna. Kecuali kalau memang karena sempurna atau mungkin ada problem dengan persendian dan seterusnya, silakan. Tapi ini contoh-contoh yang kurang sempurna. Yang benar tadi ya kayak gitu, kan? Ini tapak kaki, kaki digambarkan, kita pantat letakkan di situ, kemudian ini tapak kaki kanan ditegakkan. Nah, kesempurnaan duduk di iftiros, duduk di antara dua sujud. Ini contoh yang tidak sempurna. Terus posisi tangan ketika duduk iftiros itu di mana? Ya. Telapak kanan diletakkan di atas paha kanan, demikian pula paha kiri. Tinggal diletakkan aja. Ya. Kemudian nanti jari-jari kalau bisa diarahkan ke arah kiblat. Jari-jari diarahkan ke arah kiblat. Tapi bisa juga tapak kanan diletakkan di lutut kanan seakan menggenggam. Demikian pula yang kiri. Jadi boleh seperti genggam dengkul. Genggam dengkul ya kayak gini. Jadi diletakkan di ujung lutut kita, digenggam bisa. Jadi ada dua ya. Satu meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, dua meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Tapi bisa juga dengan cara tadi. Kedua lutut kita genggam. Boleh digenggam. Nah kemudian berdoa, doanya gimana? Nah ini ada yang pendek ini, Rabbi firli, boleh. Yang nabi sinau doa sholat kesepuan, orang satu dulu, apa orang sholat. Ya, terus sing pendek mawon, sing dinten saya, Rabbi firli, boleh. Atau bisa juga nih, syukurnya. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Intinya itu, tapi boleh nanti susunannya beda-beda. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'afini. Silakan ya. Tapi poin-poin ini bisa masuk. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Apa bedanya ampunan sama rahmat? Ampunan itu sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lalu, dosa dan kesalahan kita supaya ditutupi oleh Allah, supaya dampak keburukannya kemudian tidak ditimpakan kepada kita. Warhamni itu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, supaya senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Sehingga keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita ujungnya adalah kebaikan. Kenapa? Karena keputusan dan pilihan kita dibimbing oleh Allah. Rahmat artinya itu. Makanya kita berdoa supaya tidak menjadi sesalan keputusan dan pilihan kita. Ya. Kemudian wahdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Ya. Jadi hidayah itu senantiasa kita butuhkan. Baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik itu. Kalau kita bicara ihdinas shiratal mustaqim, sebentar paling boten gitu lah minimal. Ditambah ini, ya Allahumma ighfirli warhamni wahdini juga masih minta hidayah. Nah nanti syaratnya sejeneng yang boleh hidayah itu ngaji. Sampai kapan ibu mau ngaji belum aja? Sudah puji putri itu sini kemudian ibu mau tidak ngaji terus ibu sebenarnya mau apa tuh gitu kan. Anak ketika pakai tuh sampai kapan menekor ngaji tuh itu Mbak Putri yang nanya. Kita nggak usah pusing ya, karena memang hidayah itu bertingkat-tingkat. Hari ini kita sudah dapat hidayah, nanti ada hidayah lagi. Simbol ini dari kertas, ngaji wajib. Yang kemarin mungkin belum sanggup untuk mengamalkannya, itu butuh hidayah lagi, sehingga kemudian mampu untuk mengamalkan. Nah, makanya kita minta hidayah. Ya, Allahumma firli
warhamni wahdini wajiburi, ya Allah tutupilah kekurangan-kekuranganku. Maksudnya apa? Baik dari sisi akhlak, kecondongan kepada hawa nafsu, kekurangan dalam kekhusyuan ibadah, kekurangan dalam ini dan seterusnya. Minta agar Allah menutupinya. Wa'afini, ya Allah selamatkanlah aku. Warzuqni, ya Allah limpahkanlah rezeki kepadaku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Ini ada di dalam doa duduk di antara bersujud. Makanya kalau bisa doa ini khusyuk, gitu kan? Karena kita sangat butuh ketujuh-tujuhnya ketika duduk ini. Ya. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Kemudian bangkit dari sujud satu kali lagi dengan bertakbir, kemudian bangkit dari sujud dan duduk sebentar sebelum berdiri. Kita contohkan, bangkit dengan bertumpu pada dua tangan, boleh mengepal, boleh membuka. Mengepal kayak gini, ya sebagai tumbuhan mengepal. Boleh juga ditapak, dua-duanya boleh. Ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Nanti sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu bangun dan berdiri. Kita lanjutkan. Untuk rakaat berikutnya dan seterusnya berarti sama. Kembali bangkit dan bersedekah. Kalau rakaat pertama takbir angkat tangan atau tidak? Rakaat pertama nih sujud, habis rakaat pertama kemudian bangkit dari sujud, angkat tangan atau tidak? Ya. Tidak. Jadi kita berdiri, Allahu Akbar, langsung sedekah. Beda dengan di rakaat kedua. Nah kalau rakaat kedua kita berarti bangkit, maka kemudian Allahu Akbar sambil angkat tangan. Nah, nanti membaca Al-Fatihah tanpa diam terlebih dahulu. Maksudnya kalau rakaat kedua berarti tidak perlu iftitah lagi, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga langsung baca Al-Qur'an. Dan biasanya rakaat kedua bacaannya lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi rakaat pertama silakan Anda baca. Jadi rakaat kedua lebih pendek. Baik, setelah itu kemudian sama berarti takbir, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Maka yang kita bahas kemudian yang ke-10 ini, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu duduknya iftiros. Yang bagaimana? Kayak tadi, kayak duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian tangan diletakkan di paha atau seakan menggenggam lutut dan mengisyaratkan jari telunjuk. Nah, nanti mengisyaratkan kepada kanan tidak. Sekali lagi, duduk saat tahiyat awal itu duduk iftiras, ya. Fa idza jalasa fi raka'atain, ya. Ketika Nabi itu duduk di rakaat kedua, ya, jalasa ala rijlil yusra, beliau duduk di atas kaki yang sebelah kiri, wa nasobal yumna, dan beliau menegakkan tapak kaki yang kanan. Oh, berarti duduk iftiras tahiyat awal. Yang kayak tadi. Ini duduk iftiras. Kemudian mengisyaratkan jari. Mengisyaratkan jari gimana? Nanti kita bahas ini. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa wadu ayyadahul yusra ala rukbatayil yusra. Beliau meletakkan tapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa wadu ayyadahul yumna ala fakhidil yumna. Ya, ini kiri di atas paha kirinya, kemudian tapak tangan kanan di atas paha kanannya. Wa asyara bi isba'ihi. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuknya. Acung, isyaratkan tuh. Dan acung itu seperti apa? Mari kita bahas. Ya, acung itu seperti apa? Begini, ada dua cara nih. Acung itu ada dua cara. Ya, sekalipun hanya urusan gerakan jari. Beliau mengajarkan. Cara pertama, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Ibu jari, jari tengah membentuk lingkaran. Jadi sisanya digendong.
jari telunjuk diisyaratkan karena nanti ketika harus atau disebutkan itu wa qabada sintaini, beliau itu menggenggam dua jari itu jari apa? Jari manis, jari kelingking digenggam, jari tengah kemudian ini ya wa halaqahu halqatan wa ra'aituhu yaqul hakada wa halaqahu bisrun al-ibhama wal wusta, jari jempol dan jari tengah dilingkarkan ya. Wa asyara bi sababati, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jari kelingking dikepalkan, jari tengah, jari jempol dilingkarkan, jari telunjuk diisyaratkan. Ya cuma, nah cuma seperti itu. Ini cara pertama. Bisa dibagi. Oh ternyata langsung dijubur mobil kalau asal cung gitu aja. Ada. Cara kedua, Yus pokoknya digenggam semua jari, acungkan jari telunjuk, gitu. Karena disebutkan itu. Karena indah jalan seperti sholati, bahwasanya ketika Nabi itu duduk di dalam sholat, waktu agama beliau beliau meletakkan tapak tangan kanannya di atas paha kanan. Wako bado asobi'ahu kullah, beliau kemudian menggenggam seluruh jari-jarinya. Wa asaru bi usbu'ihi, kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuknya ala titali ibhama wal qabatu al-kafahul yusra al-fadil yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Acung. Kalau cara pertama tadi gimana? Nah, jari tengah, jari ibu jari dilingkarkan, kemudian dipisah. Cara pokoknya belum kemudian acungkan. Kemudian muncul pertanyaan, jadi kalau tidak acung-acungan, nah hikmah mengisyaratkan jari para ulama beda-beda. Ada yang berpendapat menurut Ibnu Abbas itu menunjukkan tauhid asal, berarti karena yang ini kita ibadah cuma satu Allah saja. Menurut Anas bin Malik sebagai bentuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah sehingga kita akan menjadi lebih dekat dengan wajib wajah. Menurut Mujahid untuk memadamkan godaan syaitan. Lalu sebenarnya kapan sih kita dianjurkan untuk mengisyaratkan jari kita itu kapan? Kalangan Syafi'iyah berpendapat mengisyaratkan itu sekali ketika mengucapkan illallah dalam bacaan syahadat. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak syahadat itu aja. Biasanya di kalangan Syafi'iyah itu biasanya pas mau sampai itu kalau diseroke imamnya itu biasanya kalau mengeraskan supaya nanti makmum juga ngacung semua. Menurut kalangan Hanafiyah mengacungkan jari itu saat membaca la dan menurunkan saat membaca innallah, berarti asyhadu alla ngacung, asyhadu alla ilaha illallah turun sudah. Terus bisa ngacung. Adapun menurut Hanabilah pengikutnya Imam Ahmad menunjuk setiap membaca Allah di dalam tahiyat. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya adalah pertama ngajung. Nah, adapun kalangan Malikiyah terus pokoknya kawit awal tahiyat sampai selesai salam ngajung. Nah, ini masing-masing punya hujah, masing-masing punya dalil. Tapi di kalangan selama itu makanya kalau usah pusing untuk itu ngajungnya itu ya, karena masing-masing mengikuti di antara imam-imamnya. Nah terus pripun Ustaz, dan data unik-unik ini pun pripun. Ada sebenarnya gitu dan seterusnya. Adakah dalilnya? Nah, sebenarnya berpijak pada satu hadis yang hampir sama, cuma nanti penafsirannya beda, gitu ya.
Kata rofa'an isbaqahu yuharriku hayyadahu biha. Karena disebutkan Nabi ketika tahiyat itu mengisyaratkan jari telunjuknya yuharrikuha. Di sini ada kata yuharrikuha. Beliau menggerakkan jari-jari telunjuknya sambil berdoa. Sekalipun menurut Imam Baihaqi kata yuharrikuha itu sekedar mengacungkan itu saja sebenarnya. Cuma ada yang berpendapat karena yuharrikuha menggerak-gerakkan. Berarti gimana? Kalau menggerak-gerakkan kan tidak sekali gitu. Cuma Imam Baihaqi berpendapat sebenarnya menggerak-gerakkan itu seperti satu ngacung gitu. Nah makanya ada yang kadang ruge-ruge karena berdasarkan hadis. Dan jangan orang pakai aliran koko meneng gitu. Ya karena itu ada ulama yang berpendapat demikian. Terus ya kita lewati pandangan mata kita saat tahiyat itu ke arah jari. Jadi kalau tadi sedang berdiri itu ke tempat sujud, tapi kalau sedang tahiyat pandangan mata kita itu ke arah jari kita, bukan ke arah jari orang lain ya. Karena Rasulullah SAW tidak jelas kita syahud wa doa yadul yumna ala fakhidil yumna. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, wa yadahu yusra ala fakhidil yusra. Beliau meletakkan tapak kirinya di atas paha kirinya, wa asyara bisabal bati. Beliau kemudian mengisyaratkan jari telunjuknya, wa lam yujawwij basyarahu isyaratahu ya. Dan beliau tidak melewatkan pandangan beliau melewati telunjuknya. Artinya pandangan itu adalah jari telunjuk. Tahiyat itu yang kita lihat sudah kami. Terus apa sih yang kita baca saat tasyahud? Ya membaca tasyahud, doa tasyahud yang ini. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tahiyat. Artinya apa? At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu hanya milik Allah. Makanya ada istilah sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan. Berarti tahiyatul masjid sholat kanggo menghormati masjid yang disunahkan saben-saben berbet masjid. Mau wayah duhur, asar, maghrib, isya, bobar, sholat asar dan seterusnya masuk masjid. Tahiyatul masjid. Kalau bukan gak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Ini kaitannya bukan waktu. Sholat tahiyatul masjid kaitannya dengan tempat. Nah, kita masuk masjid ya jadinya disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Oh berarti tahiyat artinya apa? Penghormatan. At-tahiyyatu lillah berarti segala penghormatan itu namun kagungan Allah. Termasuk apa? Wassalawat, segala pengagungan, wathayyibat, segala kebaikan itu juga milik Allah. Nah, terus doa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita itu mencapai salam kepada Nabi. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, dan semoga kerahmatan terlimpah kepadamu, keberkahan juga. Kita doakan diri sendiri. Assalamu alayna, juga kesejahteraan terlimpah kepada kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan juga rasulnya. Ini dua sisi yang juga harus senantiasa diikutkan. Beliau itu hamba karena kedudukannya tidak akan sampai kepada derajat ketuhanan, tapi beliau bukan sekedar hamba karena dia juga rasulnya Allah.
ini bacaan tahiyat yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Yuk coba kita los bareng-bareng. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tahiyat. Habis tahiyat kita diperintah membaca sholawat. Sebenarnya sependek apapun sholawat mencukupi. Makanya kalau ada ketika cukup tahiyat teman, berarti dia itu cuma baca mungkin Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah boleh. Tapi alangkah bagusnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ini sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi tadi yang kira-kira lebih latihan sholat pun sepuh ya cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan lebih sempurna juga sholawat. Yuk coba kita baca sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali lagi artinya Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad. Semoga selamatan terlimpah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Kama sholaita, sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan rahmat atau sholawat ala Ibrahim kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan juga kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau itu Hamidun. Hamidun itu maha terpuji, Majidun itu adalah maha agung. Maka boleh kita itu memberi nama Abdul Hamid, karena Hamid itu asma Allah. Tapi disandarkan oleh Abdul Hamid atau Abdul Majid. Hamidun Majid, Hamidun Majid, maha terpuji, maha agung. Allahumma ya Allah barik ala Muhammad, ya, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Kita doakan keluarga beliau. Kama barakta, sebagaimana engkau memberikan keberkahan ala Ibrahim kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan juga kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha puji dan maha. Ini doanya. Kalau sudah sampai sini takbir. Allahu Akbar, bangkit dari tasyahud, angkat tangan, pakai angkat tangan. Kalau tadi bangkit dari rakaat pertama tidak angkat tangan. Tapi kalau bangkit dari tasyahud, Allahu Akbar, baca lagi Al-Fatihah. Tidak pakai surat. Sebagaimana di dalam riwayat Nabi ketika sholat zuhur seperti itu. Di dua rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dan surat. Tapi di rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca Ummul Kitab, hanya membaca Al-Fatihah. Nanti berarti rukuk sama
rakaat terakhir. Yang ke-11 duduk tasyahud akhir. Kalau tadi duduk tasyahud awal itu duduk iftiros, duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Apa sih duduk tawarruk? Seperti ini disebutkan di dalam surah Al-Bukhari. Ya. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, ketika beliau itu duduk di rakaat terakhir, berarti duduk untuk nanti tasyahud akhir. Kita garis bawahi kalimat ini. Beliau menyebut jalasa fi raqatil akhirah. Ya. Qadama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala muq'adatihi. Ya. Maka beliau itu memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya dan menegakkan kaki kanannya, dan beliau duduk pada tempat duduknya. Maksudnya duduknya di lantai, sebab kaki kirinya diletakkan di bawah kaki kanan. Seperti ini duduk tawarruk. Bisa membedakan dengan duduk tiros tadi. Saya tadi kan ini kaki kiri diletakkan di sini, kemudian duduk pantat diletakkan di sini. Enggak, ini pantat diletakkan di lantai, kaki kiri kemudian dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kaki kanan tapaknya ditegakkan, jari-jari ditekuk. Ini jari-jari mana? Bukan seperti ini. Topok sorang, orang jempolnya itu benar sakit dan ditekuk, sakit dan sebagainya. Silakan seperti ini. Tapi sempurnanya ya ditegakkan, jari-jari ditekuk. Ini duduk itu. Nah, terkadang ada perbedaan di kalangan ulama. Mungkin pernah mendapati Bapak Ibu ada orang yang sholat subuh itu duduknya tawarruk, iftiros. Karena nanti ada satu riwayat itu bahwa ternyata beliau itu duduk iftiros itu adalah ketika riwayat itu disebutkan ketika beliau sedang sholat subuh. Oh, berarti spesial kalau sholat subuh sekalipun itu tahiyat akhir, duduknya tetap iftiros. Tapi kalangan Syafi'iyah berpendapat dengan hadis ini. Ya, hadis ini berbicara seperti apa? Idza jalasa fi raqatil akhirah, ketika duduk di rakaat terakhir, mau rakaatnya cuma 2, kayak mau rakaatnya cuma 3, kayak mau rakaatnya itu 4, kalau duduk di rakaat terakhir duduknya adalah duduk tawarruk. Kayak gitu. Jadinya nanti kalau sebelum bingung, itu kalau sholat 2 rakaat pasti duduknya tetap iftiros, nggak tawarruk. Ya, padahal cuma 2 rakaat karena ada satu pendapat itu. Tapi kalau kita kembali pada hadis ini, baik 2 maupun 3 maupun 4, nah rakaat terakhir duduknya adalah tawarruk seperti itu. Sadar gimana? Bukan begini, kurang sempurna. Nah, apa yang dibaca ketika tasyahud akhir tadi sama. 1 baca tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud ya. Setelah itu sama membaca shalawat, akhir-akhir juga sama. Gimana shalawatnya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bedanya dengan tahiyat akhir tambah ini. Kalau dalam tahiyat akhir silakan tambah dengan doa. Dan doa-doa ini
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara: berlindung dari siksa kubur, berlindung dari azab jahanam, berlindung dari fitnah hidup, fitnah mati, berlindung dari fitnah al-masiihid dajjal. 4 perkara. Apa? Sudah biasa? Boleh ditambah nanti dalam beberapa riwayat, tapi juga ternyata doa dengan doa lain. Boleh nih. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh. Jadi ini sebelum salat itu kita sudah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh. Dalam satu riwayat. Boleh juga nih doa dengan doa yang lain lagi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Beliau pernah berdoa gitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari belitan hutang. Boleh. Doa tambah lagi yang lain boleh lagi. Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghni bi fadlika amman siwa. Seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan kita disuruh doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena dalam riwayat Nabi pesan kepada sahabat Mu'adz, jangan lupa saben-saben duburi kulli salat wacanan doa itu. Dan duburi kulli salat itu ulama ada dua pendapat. Ada yang berpendapat sebelum salam, tapi ada yang berpendapat setelah salam, maksudnya adalah termasuk bagian dari zikir bagas. Tapi doa tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silakan. Apalagi nanti kalau dalam sholat sunnah yang jangan apa boleh ditambah lagi hajat-hajatnya dengan yang penting pakai doa yang maksud dari Nabi. Cuma cukup. Kalau bosan nanti sholatnya apa? Kalau sebelum salam ya, kalau setelah salam mau doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa atas, silakan. Tapi kalau dalam sholat pakailah doa-doa yang dicontohkan oleh justru oleh seorang barang mau doa tadi foto mainnya aku bilang ada di kopi, ada di jalan, ya Allah, betul-betul dengan duit ya Allah, yang terus sholat juga dan doa itu batal nanti. Oke. Dan akhir daripada sholat adalah salam. Jadi yang menghalalkan sesuatu yang haram, artinya tadi ya, begitu takbir kita tuh haram ngomong omongan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, haram bergerak gerakan yang di luar gerakan sholat, itu haram. Penghalalnya artinya kemudian menjadi halal setelah itu apa? Kalau sudah salam. Karena wakana yaqimu sholata bitaslim, bahwasanya Nabi SAW itu mengakhiri sholat itu dengan salam. Bukan alhamdulillah. Dan gerakan terakhir di dalam sholat bukan mengusap wajah, tapi gerakan terakhir dalam sholat itu adalah salam, dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena disebutkan seperti itu. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, ya, hatta ara bayadu khaddihi. Bahwasanya aku itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalam menoleh ketika salam ke kanan dan juga menoleh ke kiri sampai aku bisa melihat putihnya pipi beliau. Berarti assalamualaikum sampai 90 derajat kiri 90. Nah, bacaannya gimana? Ini annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, bahwasanya beliau itu salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi, sampai aku bisa melihat putihnya pipi beliau min hahuna, ya, dari sebelah kanan, wa bayadu khaddihi min hahuna,
kiri. Jadi menoleh ke kanan dan ke kiri. Bisa dengan cara begini, menoleh ke kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Atau ketika ke kanan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Atau juga boleh ketika mau ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum, boleh. Atau ke kanan tok Assalamualaikum, boleh. Karena nanti ada yang berpendapat salam itu yang wajib itu ke kanan, sedangkan yang ke kiri itu sunnah. Jadi silakan ini tata cara salam di antaranya seperti itu. Dan sekali lagi akhir sholat adalah salam, bukan membaca alhamdulillah. Dan tidak ada riwayat sahih tentang mengusap muka setelah. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan dari persiapan sampai kemudian monggo. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali. Semua. Kalau seorang imam mestinya dia itu menoleh diri. Kalau imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, supaya nanti aku mengikutinya setelah. Nah, nanti bisa kalau jenengan berpendapat bahwa salam itu wajib 2 kali, berarti jenengan salamnya tunggu sampai imam sudah 2 kali salam. Tapi kalau jenengan termasuk yang ambil pendapat salam yang wajib itu adalah sekali, silakan langsung mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ke kiri juga langsung mengikuti. Tapi kalau berpendapat dua-duanya itu wajib, ya sudah tunggu sampai kemudian imam selesai dengan 2 salam, baru kemudian kita mengikuti. Sama, semuanya. Ya. Dengan bagi seorang wanita yang datang bulan dan seterusnya, maka memang haram baginya sholat, haram baginya puasa, haram baginya tawaf, haram baginya kalau kaitannya dengan hubungan suami istri juga haram. Jadi sholat, terus dari puasa juga, dari puasa tawaf itu juga diharamkan. Nah, terus gimana? Apakah kemudian jadi belaul gitu? Rasanya begitu loh, orang sholat itu panggil jam itu gitu. Ya sebenarnya sih enggak juga, saya yakin juga ibu itu komit gitu. Nah, yang harus dipahami bahwa yang haram itu sholat dan seterusnya. Adapun zikir, makanya boleh banget, bahkan dianjurkan untuk lebih banyak zikir. Kenapa? Orang ketika dalam kondisi tidak suci, setan itu lebih mudah untuk mengganggu. Makanya kalau bisa zikir paginya bisa tetap dilakukan, bisa. Jadi kalau misalnya nih bapak lagi ke masjid, nggak sholat, lakukan nih zikir pagi. Zikir pagi kan cukup lumayan deh. Kalau mungkin kita cuma takut, kayaknya suka
total sampai setengah jam ya bisa. Kalau nggak hafal ya pakai YouTube itu ada punya Mission Roshid itu sambil dihafal ya, dimulai dari Allah la ilaha illallah dan seterusnya. Dan boleh baca Al-Quran misalnya Qul 3 kali, Al-Baqarah 3 kali atas sekolah ulama berpendapat boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushaf. Dan buku tinggi pagi dan petang mushaf atau bukan? Kita pakai buku nih, mushaf atau bukan? Bukan. Boleh dibaca ya. Sekalipun di situ nanti ada sebagian dari ayat-ayat Al-Quran boleh. Berarti tetap baca ayat kursi, tetap baca Qul 3 kali, Al-Baqarah 3 kali, atas 3 kali. Kemudian boleh baca dari dan seterusnya. Istighfar 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ini wanita haid mestinya tetap melakukan itu semua. Jadi pagi masih bisa, pikir sore juga masih bisa. Adapun nanti terus waktu sholat bakal ikut kemudian duduk angkat dan seterusnya enggak. Nanti kalau jadi bid'ah seperti itu. Ya sudah, yang penting perbanyak zikir ketika sedang haid. Itu. Yang wajib, contohnya tahiyat. Tahiyat. Kalau yang lain gerakannya wajib, bacaannya sunnah. Contoh, bacaan dalam rukuk itu sunnah. Bacaan saat i'tidal itu sunnah. Bacaan saat sujud itu sunnah. Tapi rukuknya wajib. Gerakan rukuknya itu wajib. Orang iso maca kok, mboten napa-napa, tapi kudu rukuk. Setidaknya ya satu tasbih subhanallah atas ini. Gitu kan? Bahkan nanti dalam kondisi tertentu, enten yang mau jualan umur itu dosa latihan sholat dan seterusnya, mboten sakit dan ngapal ke Al-Fatihah gitu aja nggak bisa, gitu kan? Gimana? Cukup baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, gerakan boleh seperti itu. Jadi masih. Nah, kalau yang tahiyat, bacaan tahiyat wajib. At-tahiyatu lillah itu wajib. Nah, kecuali yang tadi kalau ya, jadi tidak wajib semampunya itu. Tapi bagi yang mampu ya itu tidak boleh ditinggalkan. Tahiyat bacaan di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Contohnya itu kan. Kalau tadi misalnya Al-Fatihah harus jelas wajib, karena itu bagian dari rukun. Iftitah sunnah. Berarti tidak baca iftitah sholatnya sah. Suratan, baca suratan Al-Quran sunnah. Tidak baca suratan rukun. Makanya ya orang benar usul menit surah rakaat misalnya seperti itu. Ya karena tadi mau Al-Fatihah itu biar orang yang beriftitah dan suratannya Yasin, Allahu Akbar. Boleh? Gitu. Tapi dari sisi keabsahan sah gitu. Sementara kita kan tidak cuma pengen sholatnya sah kalau, tapi kalau bisa bernilai pahala berlimpah di sisi Allah. Kalau bisa yang wajib, yang sunnah ada-adanya kita penuhi sehingga kemudian kita itu bagus kualitas sholat. Seperti itu. Nanti dia di luar konteks ya untuk waktu sholat ya. Sebenarnya kita diwajibkan ketika ada harus segera menggunakan sholat. Itu ketika kita sedang mungkin bertugas atau berhalangan, ketika di kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, misalkan ketika sedang di alat air atau mungkin di hutan atau seperti itu.
apa yang sebaiknya kita lakukan atau seterusnya, apakah kita sholat dahulu di minta masukan dulu biar itu misalkan pakai sepatu terus hanya mengusah sepatu terus semuanya duduk atau berdiri saja, apa kita menunggu tempat yang suci dulu baru kita sholat, tapi sholatnya itu agak terlambat misalkan jadi asar tadi atau baik. Alhamdulillah, ya, kita kebetulan pas akhir objek kita bahas menjalani sholatmu yang penakut. Menjalani sholat itu satu, berbagi perlintasan ya, di dalam menunaikan sholat. Dua, bersegera dalam pemunyian, karena ini termasuk kemuliaan. Tidak menunda-nunda urusan untuk sholat di awal waktu. Tapi ini berlaku dalam kondisi di mana kita itu normal, mungkin sehat, bukan dalam kondisi tidak ada halangan. Kalau memang ada halangan, bahkan udur-udur di dalam sholat di awal waktu kan udurnya banyak. Makanan sudah terhidang saja, tapi anjurkan juga makan dulu, gitu kan. Kebelet saja ya sudah, tunda, tunaikan hajat dulu sampai kemudian juga tenang dan seterusnya baru sholat. Termasuk juga ada pekerjaannya kalau ditinggal itu sangat merepotkan. Maksudnya dihentikan dulu sehingga kemudian misalnya untuk sholat itu repot banget gitu. Mungkin biayanya mahal, bahkan mungkin merusak kondisi yang ada dan seterusnya. Ya sudah, selesaikan tugas itu ya, selesaikan tugas itu sampai kemudian nanti mungkin dari kalau misalnya di tengah waktu kemudian sampai kemudian bisa gitu, kalau nanti bolak-balik sholat dulu dan seterusnya mungkin harus setengah lagi dan seterusnya. Jadi sudah selesaikan tugas itu dan kemudian baru nanti sholat. Yang penting tadi jangan kesengajaan menunda-nunda sampai waktu habis baru kemudian sholat. Intinya seperti itu. Jadi udur-udur yang semacam itu, misalnya tidak mendapati satu tempat yang bersih dan seterusnya. Kalau memang dalam jangka panjang tidak ada tempat kecuali seperti itu, ya sekarang boleh. Tapi nanti bisa minggir dulu atau kemudian nyari tempat yang bagus ya. Penting nyari tempat yang bersih. Apa? Tidak harus di awal waktu. Ini dalam kondisi normal, ya jangan menunda-nunda berusaha sholat di awal waktu. Bapak-bapak kan gampang, keluarga juga ada kelambi dan masjid. Sehingga ada repot itu gitu. Butuh yang kamar mandi buruk ember, cucian rong ember, mumbai shit. Padahal mumbai bayarnya setengah jam rampung gitu. Dan baru sekampung harus sholat lewat dapur berpisah-pisah dan yang masa saya gitu. Dan baru sekampung masa-masaan akhirnya harus sholat. Untungnya kita Korea, gitu kan seperti ngomong butuh bisnis sih dan seterusnya. Makanya juga plan gitu ya. Ada yang lain? Terkait sholat sunnah tahiyatul masjid, Ustaz. Itu kan dilaksanakan di masjid, kalau dilaksanakan di musola seperti di sini itu masih berlaku apa? Berlaku. Sing jenenge musola niku enten ning Indonesia, Bro. Nah, kan mobil-mobil kok iki jenenge masjid, masjid ukuran cilik sing misalnya orang sholat Jumat dan seterusnya. Kuwi tetap dijenengi masjid. Berlaku juga sholat tahiyatul masjid. Terus nyata pripun? Usul di sunatan tahiyatul musola. Ada seperti itu. Jadi tetap namanya tahiyatul masjid. Nah, kecuali ruangan khusus yang ada di rumah kita, nah itu bukan masjid. Karena ini kan bangunan tersendiri. Itu masjid kan seperti itu. Kalau secara istilah ya, kalau secara bahasa masjid itu artinya tempat sujud, bukan secara bahasa, tapi secara istilah bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat sholat. Seperti itu. Ini kan ada batas tertentu. Adapun kalau tempat sholat kita di rumah itu tidak bisa disebut sebagai masjid. Kok jangan gambar ukurannya 5x5, 10x10 ini kan gambar jangan, itu bukan disebut masjid. Aku kita kok, berarti kan lagi masjid momah gitu. Nggak ada gitu ya Pak ya. Ada yang lain? Cukup ya? Ya baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita sudah selesaikan kaji kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti
Demikian, dan nanti mungkin kalau hari Ramadan kami jadwalkan mungkin Jumat malam ini. Jumat malam insyaallah mungkin kami bisa hadir di sini Jumat malam yang lain untuk subuh nanti untuk Ramadan ini perlu contohnya seperti tidak bisa mengatasi lagi. Tapi untuk tarawih insyaallah Jumat malam bisa hadir. Karena maksudnya untuk imam dan berkata dan lain sebagainya harus ada dari Allah bersama dari diri pribadi untuk kita komunikasi nanti doa kepada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.